saya Veronica Semaking, calon guru penggerak angkatan 9. Saya dari Sekolah SDN Batas Kota, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Nah, di samping kanan saya ini adalah Pak Rusman Rajab sebagai guru yang akan saya observasi, yaitu sebagai guru PJOK. Silakan menyaksikan video kami. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, salam sehat dan sukses untuk Bapak hari ini. Apa kabar Pak? Semoga Bapak sehat-sehat ya. Selamat pagi Ibu, salam sehat juga. Kabar baik untuk hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu untuk hari ini? Puji Tuhan, hari ini juga saya baik Pak. Oke baik Pak, hari ini saya minta waktu Bapak sebentar untuk kita ngobrol sedikit dalam kaitan kegiatan pra-observasi sebelum melakukan supervisi di kelas. Boleh Pak? Silakan boleh. Ya, tujuan dari observasi ini adalah untuk mengamati dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak nanti di kelas. Jadi sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bapak? Ya, silakan. Nah baik, yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak capai pada saat pembelajaran nanti? Baik Ibu, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai saat pembelajaran, yang pertama, melalui tayangan video, siswa dapat menjelaskan dasar dalam permainan sepak bola sesuai dengan kriteria penilaian kognitif. Yang kedua, setelah mengamati tayangan video, siswa dapat menerapkan dasar dalam permainan sepak bola sesuai kriteria penilaian psikomotor. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan video tentang dasar, siswa dapat menganalisis dasar dalam permainan sepak bola pada diskusi kelompok. Dan yang terakhir, setelah mengamati tayangan video dan demonstrasi dari guru, siswa dapat mempraktikkan dasar menendang dan menghentikan bola sesuai dengan kriteria penilaian psikomotor. Oke, baik Bapak. Jadi tujuan yang akan dicapai nanti adalah anak-anak dapat mengetahui, menganalisis dan mempraktekkan gerakan permainan sepak bola, menendang sepak bola dengan penilaian secara kognitif, psikomotor, dan ada juga diskusi. Ya. Oke. Kemudian bagaimana arah pengembangan yang hendak Bapak capai nanti? Arah pengembangan yang akan dicapai nanti yang pertama yaitu keterampilan, kemudian pengetahuan, dan yang ketiga itu adalah perilaku siswa yang diharapkan baik dalam proses pembelajaran yang saya lakukan nanti. Baik Bapak, terima kasih. Bagaimana rencana pembelajaran yang Bapak pakai di kelas? Misalnya strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataukah media pembelajaran yang Bapak gunakan nanti? Baik Ibu, untuk pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan saintifik berbasis TPACK. Yang kedua, untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan untuk metodenya ada beberapa metode yang digabungkan yaitu demonstrasi, diskusi, tanya dan jawab, dan penugasan. Ya. Seperti itu. Baik Bapak, kalau begitu besok saya akan bersama-sama dengan Bapak. Kita di kelas berapa Bapak, boleh tahu? Untuk pembelajaran nanti di kelas 5 itu. Ya, jadi besok pada hari Kamis ya Pak. Ya, pada hari Kamis saya dan Bapak akan melakukan kegiatan supervisi di kelas 5. Saya akan mengamati jalannya kegiatan pembelajaran serta mencatat hal-hal yang akan terjadi di kelas. Sebelum mengakhiri obrolan kita tentang persiapan observasi ini, terhadap catatan yang akan dilakukan nanti, apa yang Bapak dapatkan atau perasaan Bapak, boleh diceritakan Pak? Bagi Ibu, untuk yang pertama hal yang saya dapatkan yaitu yang pertama yaitu mengenai informasi untuk pelaksanaan supervisi ini. Karena dengan adanya informasi itu saya lebih mempersiapkan diri dan lebih mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan pembelajaran nanti sehingga berjalan dengan lancar. Yang kedua, mengenai apa yang saya rasakan, saya merasa sedikit was-was atau merasa canggung karena yang seperti biasanya saya melakukan pembelajaran hanya dengan siswa,
pada kesempatan ini saya diamati langsung oleh ibu sebagai supervisor untuk proses pembelajaran, sehingga saya lebih mempersiapkan diri dan lebih matang dalam mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan pembelajaran nanti. Oke, baik Bapak. Percakapan kita dalam persiapan observasi hari ini kita akhiri Pak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi dan berdialog bersama. Nah, kita akan berjumpa kembali pada hari Kamis pada saat observasi di kelas. Dengan harapan semoga pembelajaran nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar Pak. Semangat dan sukses selalu ya Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Bapak Guru, selamat pagi teman-teman. Terima kasih Bapak Guru. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Saudara. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita akan, atau alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Satu orang memimpin kita untuk berdoa di depan. Kalau kita berdoa, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional untuk menumbuhkan sikap nasional kita. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Kira-kira apa yang kalian nyanyikan pada hari ini? Halo Bandung. Ada lagi? Tanah itu. Tanah itu. Ada lagi? Sepakat apa? Tanah itu. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Siap? Oke, 1, 2, 3, mulai. Guru akan mengingatkan kepada kalian bahwa pentingnya sikap disiplin. Artinya bahwa kalian harus selalu mengutamakan sikap disiplin. Baik disiplin waktu, disiplin dalam berpakaian, kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak. Artinya bahwa kalian yang sekolah harus tepat pada waktunya. Dengan biasakan baik. Pada pembelajaran kali ini, aku harapkan kalian mengikutinya dengan sungguh-sungguh, sehingga materi atau pelajaran yang terlalu bagikan atau perlu sampaikan kepada kalian dapat kalian serap, dapat kalian tangkap dengan baik. Jadi sungguh-sungguhan dalam belajar itu harus diutamakan oleh kalian semua. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Kamu bisa tidak? Bisa Guru. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya, anak pada dasarnya materi ini mungkin atau sudah pernah kalian lakukan, baik itu di rumah, di sekolah, untuk menambah wawasan kalian. Maka pada pagi hari ini atau pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi yang akan kita sampaikan. Pada minggu yang lalu, aku sudah memberikan materi ke kalian. Apa maksudnya? Ingin pulang. Jadi materi pada minggu yang lalu, aku pada pertemuan lalu adalah pernapasan menggiring pulang. Tapi masih ingat ya, luar biasa. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, nantinya kalian mampu menjelaskan tentang materi karakter dasar, menendang dan menahan bola. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, kalian juga mampu menerapkan karakter dasar, menendang dan menahan
Dan yang terakhir, kalian juga mampu mempraktikkan gerak dasar, menendang dan menahan bola. Bisa tidak? Bisa? Jadi pada dasarnya materi kita atau materi yang akan kita pelajari pada pagi ini adalah gerak dasar, menendang dan menahan. Ulangi, materi kita pada pagi hari ini adalah gerak dasar, menendang dan menahan bola. ini adalah materi yang kita akan pelajari atau kita belajar bersama-sama pada kesempatan ini. Jadi nanti akan menyampaikan materinya melalui video. Dari video yang kamu tayangkan itu kalian mengamati sekaligus menganalisisnya. Ya, siap toh? Oke. Sebelum kita masuk pada video pembelajaran, Pak Guru akan terlebih dahulu menyampaikan video motivasi kepada kalian mengenai bagaimana seorang itu dalam proses belajar seperti apa, atau dalam kehidupannya seperti apa. Silakan disaksikan kemudian dirasakan baik video ini. Teman-teman semuanya, kita harus paham bahwa kepintaran tidak menjamin kita untuk bisa menjadi orang yang sukses. Tapi Oke, jadi kira apa yang kalian tangkap dari video tadi? Lalu, Kepintaran bukan menjadi tidak sukses. oke, luar biasa. Kira-kira ada yang bisa memberikan lagi selain lalu? Oli, apa? Kalau bisa jadi sukses itu harus tekuni, rajin, disiplin, tanggung jawab. Oke, jadi kalau mau orang yang sukses, maka yang pertama adalah sikapnya apa? Disiplin. Kemudian jujur, Tanggung jawab. jawab, dan atau ulet. Jadi Pak Guru harapkan semua sikap itu atau karakter itu ada dalam diri kalian semua, sehingga kedepannya atau nantinya kalian mampu menjadi orang-orang yang sukses. Terus ya? Oke, luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi kita dari ini, yaitu gerak dasar, menendang dan ulangi apa? Gerak dasar, menendang dan menahan bola. Oke, jadi Pak Guru akan menyampaikan materinya melalui video pembelajaran. Jadi Pak Guru harapkan kalian amati dari tayangan video yang Pak Guru tampilkan, kemudian kalian menganalisis video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak dasar menendang bola. Nah, sampai di sini dulu belajar kita hari ini tentang gerak dasar menendang bola dan sentuhan bola. Sampai jumpa. Cukup ya. Jadi setelah mengamati video yang Pak Guru tampilkan tadi, kira-kira ada yang ditanyakan? Atau apa yang disampaikan video tadi? Oke, luar biasa. Dulu, apa yang disampaikan video tadi? Sebenarnya dari yang disampaikan video itu, yang pertama menanam bola ada 3 bagian kaki. Yang pertama kaki bagian dalam, bagian luar dan punggung kaki. Itu bagian kaki yang digunakan untuk menanam bola. Yang kedua, bagian kaki yang digunakan untuk menahan bola. Ada 4. Kaki bagian dalam, bagian luar, telapak kaki dan punggung. Sekarang waktunya kita akan berdiskusi. Jadi nanti Pak Guru akan balik kalian berkelompok untuk mendiskusikan materi kita pada hari ini. Bisa? Oke, bisa duduk berkelompok. Sekarang kalau kelompoknya sudah jadi, sudah siap. Kelompok berapa nih? 2, Kelompok berapa? 1, Ini kelompok berapa? 3. Oke, jadi ada 3 kelompok.
kelompok 3 dan kelompok 1. Oke. Baik, perhatian. Oke, jangan dibuka dulu. Perhatian, taruh dulu. Jadi, kasih waktu kalian untuk berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Tuliskan kira-kira apa yang kalian dapatkan dari draft tersebut, kemudian video yang kamu tayangkan tadi. Setelah itu baru kita presentasi di depan atau menyampaikan kepada kelompok yang lain di depan secara bergantian. Jadi nanti ada 2 perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Siap ya? Siap tidak? Siap. Oke. Silakan. Oke, baik. Sekarang perhatian. Hasilnya sudah selesai. Sekarang kita masuk di presentasi. Jadi nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing kepada kelompok yang lain. Kelompok yang pertama siapa? Kelompok yang bisa terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusi mereka siapa? Kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara menendang bola dengan punggung kaki. Sikap awal berdiri tegak menghadap Kaki tendang ditarik ke belakang lalu diayunkan ke depan sehingga mengenai bola. Oke, luar biasa. Jadi sekarang kita akan mempraktekkan atau menerapkan hasil diskusi yang kalian lakukan, hasil pengamatan yang kalian lakukan terhadap video yang kamu tayangkan di lapangan. Jadi nanti setelah ini kita akan ke lapangan. Tapi sebelum kita melakukan praktek, kita akan pemanasan terlebih dahulu. Jadi pemanasannya juga dalam bentuk permainan. Silakan setelah ini ambil bola, ambil pun, langsung bawa ke lapangan ya. Kita mulai dengan tiupan. Terus ya. Dari gerakannya seperti apa gerakannya? Pindahkan bola ke. Oke, atur jarak. Ke depan gerak. Dari ketika memberikan bola ke belakang langsung putar badan ya. Hingga nanti di belakang memberikan bola kembali. Sudah baik. Sekarang masuk di kegiatan inti atau gerakan menendang dan menahan. Jadi nanti bergantian ya. Ini yang menendang bola, ini yang menang. Jadi contohnya Rano menendang bola ke Crespo, tahan kemudian dari belakang. Dari belakang. Lari, kemudian menendang bola ke teman.
melakukan apa lagi? Ram, apa Ram? Apa? Apa? Terus apa? Cinta. Apa? Ada? Oke, jadi perhatian. Sebenarnya mungkin kesulitan kalian rasakan itu mungkin tenang kalian baru pergi di belakang. Setelah nanti kalian terbiasa, maka kalian akan mudah untuk melakukan gerakan mengundang atau menahan. Jadi sekian ya untuk hari ini. Kita sekarang lakukan pemilihan atau pemilihan. Setelah itu baru bisa buat pemilihan. Oke? Ya? Silakan berbaris kembali dua barisnya. Bentar. Apa? Kepada? Jadi untuk tugas di rumah perhatian. Oke, jadi Pak Guru berterima kasih kepada kalian. Hari ini kita bisa melakukan pembelajaran dari awal hingga akhir ini. Dan pada akhir ini kita menutupnya dengan satu orang yang kita untuk berdoa. Kembali, sahabat. Jadi untuk minggu depan, Guru sampaikan untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi servis bola dalam permainan bola. Jadi siapkan diri masing-masing, siapkan visi kalian untuk mengikuti pembelajaran pada minggu berikut. Siap ya? Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa. SDN Batas Kota. Bisa luar biasa. Selamat siang Pak Kletus sebagai pengajar praktik, Pak Rusman sebagai yang akan saya lakukan observasi kemarin sebagai guru PJOK. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa kembali bersama kami pada kegiatan pasca observasi ini. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi coaching bersama rekan saya Pak Rusman. Saya minta kesediaan Pak Kletus sebagai pengajar praktik mengamati dan melihat kegiatan coaching saya bersama Pak Rusman. Silakan. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Jumpa kembali bersama kami dalam kegiatan pasca observasi. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Erugasimaking, calon guru penggerak angkatan 9 dari Sekolah SDN Batas Kota. Di sini saya bersama rekan guru saya yang diobservasi, yaitu Pak Rusman Rajab sebagai guru PJOK. Ya, saya Rusman Rajab sebagai guru PJOK di SDN Batas Kota. Oke, baik Pak. Apa kabar hari ini Pak Rusman? Baik Bu, bagaimana kabarnya juga? Sangat baik Pak, terima kasih. Pada pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah perasaan Bapak terkait kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Baik Ibu, untuk perasaan saya merasa bahwa sedikit
gugup tadi ketika proses pembelajaran yang saya lakukan dan diamati oleh Ibu Vero tadi. Saya merasa sedikit gugup karena yang seperti biasanya saya melakukan proses pembelajaran secara sendiri dengan anak-anak. Pada kesempatan ini Ibu Vero mengamati saya secara langsung sebagai guru yang melakukan observasi kepada saya. Jadi hal itu membuat saya sedikit canggung, sedikit gugup, tetapi saya jalani dengan lancar dan dengan baik sehingga tidak ada kendala-kendala yang besar yang menyebabkan proses observasi ini tidak lancar. Jadi mungkin itu yang saya rasakan. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Bisa diceritakan kembali Pak area perkembangan apa yang sudah Bapak lakukan di dalam dan di luar kelas tadi? Apakah langkah-langkah atau tahapan perkembangan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Baik Ibu, untuk tahapannya yang pertama pastinya saya akan menyiapkan rencana pembelajaran serta media pembelajaran. Untuk media ini saya menyiapkan atau saya melakukan modifikasi media pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Untuk perkembangannya dalam proses pembelajaran tadi mengenai pengetahuan, anak-anak sudah mampu memahami dengan baik mengenai gerak dasar yang saya ajarkan tadi, yaitu gerak dasar menendang dan menahan bola. Untuk keterampilannya, anak-anak juga sebagian besar sudah mampu mempraktikkan gerak dasar menendang dan menahan bola yang saya ajarkan tadi. Untuk sikapnya, sejauh yang saya amati tadi, anak-anak memiliki sikap yang baik dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin seperti itu Ibu. Ya, baik Bapak. Jadi untuk langkah-langkah itu sudah Bapak siapkan media dan rencana pembelajaran, kemudian tahapan-tahapan tadi itu yaitu tahapan area perkembangannya itu pada pengetahuan, yaitu anak-anak atau siswa dapat memahami gerak dasar menendang atau menahan bola, kemudian pada keterampilan dapat mempraktekkan gerak dasar menendang dan menahan bola, dan pada sikap itu anak-anak sangat siap dan antusias dalam mengikuti pembelajaran tadi. Ya, jadi menurut Bapak sejauh mana pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas atau belum Pak? Baik Ibu, menurut saya sejauh mana pengembangan tadi berhasil atau tidak, maka saya menjawabnya bahwa sudah berjalan dengan lancar dan berhasil, namun mungkin ada sedikit atau beberapa kekurangan atau kendala yang saya alami selama proses pembelajaran tadi. Mungkin seperti itu Ibu. Baik Pak, jadi pada kegiatan tadi itu sudah berhasil dan lancar, namun ada beberapa kekurangan atau kendala ya Pak. Nah, menurut Bapak apa yang menjadi kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi selama proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas tadi? Ya Bu, untuk hambatan atau kekurangan yang saya hadapi tadi yaitu ada 1-2 orang siswa yang kurang antusias atau pasif dalam mengikuti proses pembelajaran, karena saya sadar betul bahwa media yang saya siapkan mungkin kurang menarik antusias anak tersebut untuk mengikuti proses pembelajaran secara menyenangkan. Baik Pak, mengapa hal tersebut bisa terjadi Pak? Kenapa masih ada siswa yang pasif dan tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran Bapak tadi? Baik Ibu, karena ini proses pembelajaran olahraga, maka saya tidak terlalu memperhatikan kelompok siswa berdasarkan gaya belajar mereka atau kemampuan belajar anak secara visual, auditori, dan kinestetik. Jadi menurut Bapak, rencana atau tindak lanjut apa yang Bapak rencanakan untuk kedepannya? Baik Ibu, untuk kedepannya saya akan lebih memperhatikan gaya belajar siswa berdasarkan kelompok dan kemampuan siswa, sehingga siswa juga dapat
belajar dengan nyaman, aman dan menyenangkan di proses pembelajaran saya selanjutnya. Baik Pak, mudah-mudahan rencana Bapak ke depannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Saya tunggu cerita Bapak selanjutnya, apakah tindak lanjut atau rencana yang sudah Bapak rencanakan ini dapat realisasi atau tidak. Kemudian kapan Bapak akan melakukan perubahan yang sudah Bapak rencanakan tadi? Baik, untuk melaksanakan perubahan, saya akan sesegera mungkin untuk melakukan perubahan, karena sangat penting untuk melakukan perubahan sehingga kedepannya proses pembelajaran saya berjalan efektif dan menyenangkan bagi seluruh siswa yang saya ajar. Mungkin seperti itu. Baik Pak, semoga semuanya terlaksana ya Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan hari ini. Salam sukses terus untuk Bapak dan tetap semangat dalam mendidik siswa. Akhirnya Pak, rangkaian kegiatan pasca observasi ini kita sudah selesai. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ketu sebagai pengajar praktik yang sudah setia mendampingi dan mengamati kegiatan pasca observasi selama coaching tadi. Banyak hal yang sudah kami bicarakan bersama Pak Rusman. Terima kasih banyak Pak atas pendampingan terhadap kami. Ini juga sebagai penguatan kepada saya sendiri sebagai CGP. Semoga kedepannya saya menjadi lebih baik lagi dengan rekan saya juga, bisa mendapatkan banyak hal dari Bapak tadi juga sudah melihat coaching yang sudah kami lakukan. Semoga kedepannya kami bisa menjadi guru yang memiliki kompetensi yang baik sesuai yang diharapkan dalam lembaga ini. Baik. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Sama-sama.